لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وفضله على كثير ممن خلق بالإنعام والتكريم وإلا رد في الهوان والعذاب الأليم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله شهد له ربه بقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين ساروا على النهج القويم والصراط المستقيم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Yang kami hormati pengurus yayasan, ketua DKM dan seluruh jajarannya, yang kami hormati para pengurus gerakan pejuang subuh Kota Tangerang Selatan, Bapak Haji Satono dan seluruh jajaran. Mohon maaf saya tidak bisa sebut satu persatu. Pak Ustadz Ali Akbar mewakili Pak Wali Kota, mudah-mudahan beliau juga jadi Wali Kota. Amin. Amin ya. Ustadz Iskowi, guru kami dan sahabat kami, dan seluruh jamaah, para bapak, para ibu, Yuyu, Kangkang, Yuyu, Kangkang, yang insya Allah dirahmati, dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada kata yang paling indah yang patut kita ucapkan selain rasa syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala di pagi hari ini 1 Ramadan bertepatan dengan 1 Maret 2025 Masehi. Kita berjumpa di tempat yang insya Allah Allah muliakan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kita maqam mahmud dan terpuji di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi panutan suri tauladan bagi kita semuanya. Alhamdulillah datang dari luar kota, yakni Pondok Petir, kan kota juga, beda kota, perbatasan, sampai juga di kota Tangerang Selatan. Saya Fauzi Qasim, tetangganya Pak Kiai Sartono, aslinya Cirebon, Jawa Barat, dari Babakan, Ciwaringin. Dulu pernah menyantren juga di tetangganya Ustadz Iskowi itu. Ya, kalau ngaji itu di Kaligungu. Ya. Alhamdulillah tinggal di Depok dan beberapa kali pindah-pindah kota dan pindah negara dalam rangka untuk belajar dan juga sama-sama mensyiarkan terutama gerakan zakat, infak, sedekah dan wakaf. Tadi disebutkan profil singkat saya, dan baru 18 tahun saya di gerakan zakat, baru 18 tahun, dan saya cukup belajar secara praktis karena dulu ngaji Safina, sudah munajat ya, Kifatul Akhyar, ngaji fikih zakat itu tidak setebal bab toharoh, tapi praktiknya itu yang saya suka karena hampir semua dimensi ilmu itu kemudian berkumpul di situ. Kalau kita ngaji tentang zakatul mal, bahkan ngaji tentang kitabul buyu' itu paling belakang itu. Karena ngaji dulu di pesantren, bab yang pertama dibahas bab apa? Toharoh. Ya Pak ya? Ya. Saya pernah 2 tahun tinggal di Hong Kong. Ada 160.000 pekerja migran kita yang ada di sana. 99,9999% perempuan. Dan hampir mayoritas datang dengan membawa masalah. Di sana juga terdapat masalah. Nah, ternyata kalau kita lihat maqasid syariah turunnya zakat, ya, ada namanya hifdzuddin, hifdzul aql, hifdzul mal, hifdzun nafs, hifdzun nas. Nah, ternyata zakat itu bisa digunakan dalam konteks pemahaman rikob, yang bisa jadi rikob saat ini disepakati setiap negara dihilangkan, itu bisa digunakan untuk human trafficking. Bagaimana orang-orang kita dijual belikan dengan mudah dan dengan murahnya di luar negeri. Pernah juga beberapa masyarakat du'afa, ada mustad'afin.
Kalau mustad'af itu orang yang diduafakan, bisa jadi karena kebijakan. Di fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam pertemuan seluruh komisi fatwa Indonesia sudah memutuskan zakat itu bisa digunakan untuk bantuan hukum. Nah, coba kalau kita ngajinya masih ngaji ala pesantren dengan tekstual yang ada, mungkin belum progresif seperti saat ini ya. Tahun lalu 2024 di Bangka Belitung ada pertemuan Komisi Fatwa MUI seluruh Indonesia. Salah satu diantaranya hasil yang dikaji di sana adalah zakat dari harta yang mustaghalat. Hartanya tidak dizakati, tapi karena produktif ada nilai yang tumbuh di sana, maka hasilnya dizakati. Kemudian ternyata penghasilan ya, yang mungkin udah cukup lama di debatable kaitan dengan hukumnya, mal mustafad atau kasbul mal dan seterusnya, itu ternyata dikaji oleh Majelis Ulama Indonesia, disepakati juga YouTubers, selebgram kayak Gus Iskowi ini, itu kalau sudah mencapai nisabnya terkena zakatnya. Dan ternyata anak-anak muda sekarang penghasilannya lebih gede dibandingkan orang-orang yang pekerja kantoran. Di data kami, dari 1 jutaan transaksi dalam setahun hampir 500 miliar, itu justru 60%-nya adalah anak-anak di bawah kelahiran 80 tahun, 80, artinya Gen Z dan seterusnya. Berarti kekayaan yang dimiliki oleh individu-individu masyarakat kita itu hampir merata di hampir usia. Potensi zakat saat ini 327 triliun. Kalau kita tilik dengan satu data juga yang menarik, satu sisi potensinya 327 triliun, tetapi yang menarik di tahun 2023 PPATK kita mencatat ada 327 triliun dana yang mengalir untuk judi online. Jadi ada dua angka yang saya pegang, 327 itu potensi zakat, 327 satunya adalah judi online. 2015-16 saya pernah ke Kamboja. Saat itu Kamboja itu nggak sebagus Tangerang Selatan, jauh lah. Bahkan bandaranya kayak Pondok Cabe, lebih bagus Pondok Cabe. Tapi sekarang subhanallah luar biasa, dan ternyata dibiayai oleh judi online. Saya dulu waktu tinggal di Hong Kong, tiap Jumat itu bolak-balik ke Makau. Makau itu tempat perjudian di Asia Tenggara ya. Luar biasa, ternyata ada negara yang dibiayai oleh judi di situ. Nah, jadi ada angka yang sama, yang satu di tangan kanan, yang satu di tangan kiri. Nah, gimana kemudian potensi basis masjid ini meraup nilai 327 triliun diantaranya itu untuk memakmurkan masjid. Nah, kami bersama Dewan Masjid Indonesia dengan Pak Yusuf Kalla, Pak Ketua DMI, pernah berkumpul bagaimana kemudian masjid itu kita revitalisasi seperti fungsi masjid zaman Nabi ya. Jadi kita udah keliling, termasuk Gus Iskowi juga pengurusnya, ke setiap daerah, bahkan pelatihan-pelatihan yang kita lakukan. Pada prinsipnya bagaimana peran masjid itu dalam hal pengentasan kemiskinan, itu satu poin. Karena kalau kita lihat dalam referensi atau marojek yang banyak, selain makanun ibadah, tempat ibadah, masjid zaman Nabi itu luar biasa fungsinya. Contohnya misalnya sahatun litadrib ala fununil qital. Ternyata di zaman Nabi itu masjid itu tempat untuk pengkaderan sahabat-sahabat yang muda, sekaligus latihan perang dan strateginya. Nah, konteks kekinian bisa jadi bukan perang, paling tidak latihan fisik silat. Dan kita telaah berbagai masjid dengan kultur kearifan lokalnya di Indonesia, itu banyak masyarakat yang punya kultur sholat ya silat, silat ya sholat. Nah, kita pernah ke Labuan Bajo, itu punya kultur itu Pak. Sama kayak di daerah Sumatera Barat, bagaimana anak itu tinggal di surau, dilatih ngajinya, juga kemudian dilatih fisiknya. Nah, kalau kita lihat ternyata ini pun sudah dilakukan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fungsi yang lain ada mustasfa, klinik, rumah sakit misalnya ya, bagi yang
terkena korban perang dan sebagainya. Lalu di zaman Nabi juga muncul beberapa sahabat yang ditugaskan sebagai dai, ambasador, juga sebagai amil zakat. Ada Mu'ad bin Jabal diutus ke Yaman, ada Anas bin Malik ke Bahrain dan sebagainya. Baru kemudian zaman Umar bin Khattab terbentuk namanya Baitul Mal. Sampai kemudian ganti kekhalifahan, terus pengelolaan zakat luar biasa dilakukan dengan profesional, sampailah kemudian ke Indonesia. Di Indonesia itu ada Baitul Mal berbasis korporat yang tertua, namanya BAMUIS BNI. Itu Baitul Mal tertua berbasis korporat. Lalu ada yang namanya Bazis DKI, itu bas pemerintah yang paling tertua dan sangat profesional, bahkan paling besar saat ini di Indonesia. Oleh karenanya namanya nggak pernah keluar, Basnas Basis DKI, basisnya masih nyantol. Semakin ramai lagi ketika tahun 89 ada namanya Yayasan Dompet Sosial Al-Falah Surabaya, atau Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya. Pengelolaan masjid secara pengelolaan zakat secara profesional berbasis masjid. Nah, mulai ramai lagi tahun 93 ketika Republika Harian Umum yang kemudian saat itu lagi mengkampanyekan medianya di Yogyakarta, menghadirkan beberapa tokoh nasional. Ada di situ Rhoma Irama, kemudian juga ada di situ juga almarhum Zainuddin MZ. Maka tercetuslah yang namanya Dompet Duafa Republika, dan terus berkembang beberapa lembaga zakat yang ada, yang akhirnya kemudian pemerintah juga membangun atau membuat namanya Basnas. Jadi ini perjalanan panjang pengelolaan zakat di Indonesia yang kalau kita lihat di undang-undang yang pertama tahun 99 dan undang-undang yang kedua nomor 23 tahun 2011. Nah, kita mencoba menilik, walaupun waktunya singkat, biasanya pakai slide ini Bapak Ibu sekalian, tapi nggak apa-apa. Kalau kita lihat dalam beberapa referensi atau kitab klasik yang tadi Pak Kiai Satrio sampaikan, sudah biasa ngaji di pondok ya, udah tahu semua lah kira-kira begitu ya. Dan kita juga sudah mengkajinya. Ternyata ada satu hal yang sama-sama kita coba diskusikan. Sebetulnya zakat itu kan ibadah. Apakah kemudian stagnan dengan ibadah yang ada itu saja, terutama objek zakatnya, atau bisa berkembang? Kemarin kita baru melepas dai ambasador tahun 2025 Gus Iskowi, dikirim ke 11 negara. Itu ada satu pertanyaan yang menarik. Kalau ada fikih zakat kontemporer, kenapa tidak ada fikih sholat kontemporer? Itu menarik itu. Betul Pak Ali, gimana tuh? Kenapa tidak ada fikih puasa kontemporer? Nanti sholatnya kira-kira beda teknisnya begitu ya. Nanti khutbahnya harus pakai slide, nggak usah khotibnya datang gitu ya, disampaikan di dalam diskusi itu. Ya memang ibadah, kalau ibadah kan pada asalnya adalah suatu haram, sampai kemudian datanglah dalil, paling tidak dalil umum yang menunjukkan adanya kebolehan dalam beribadah itu. Nah, maka di fikih itu ada ahkam ats-tsawabit, ada ahkam mutaghayyirat. Sebagai contoh, saya pernah bawa jamaah haji tahun 2016 ketika ada kren jatuh, lalu ada tragedi Mina. Dulu ada Mina terowongan, sekarang ada Mina ketika kematian karena orang tabrakan 2015 atau 16 kalau nggak salah. Kalau kita lihat dalam fikih haji itu ada satu ibadah yang namanya jumroh Aqobah, jumroh yang memang dilakukan di 10 Dzulhijjah. Kalau lihat waktunya ya, sunnahnya itu adalah zawalus syams ba'da zuhur, kira-kira begitu. Tapi kalau konteks sekarang kemudian semua lempar jumroh di satu masa yang sama, maka kemudian ada madharat di situ. Akhirnya pemerintah Arab Saudi mengatur Asia Tenggara jadwalnya sekian, Arab Saudi jadwalnya sekian, karena ada fikih maslahat di situ. Nah, sekarang dirame dam. Baru saja tahun lalu dibahas Kementerian Agama, dam itu dimungkinkan penyembelihannya tidak di tanah suci. Padahal kalau kita lihat fikih-fikih NU di pesantren ya, yang namanya dam itu ya harus di tanah suci. Jangankan di Indonesia, di Jeddah, di Madinah saja nggak boleh.
Tapi muncul kemudian bahkan dari pemerintah dan ulama Saudinya, udah silakan di negara kalian sendiri, udah diberi lampu hijau gitu ya. Dan ini bahasanya sangat ketat antara Kementerian Agama dengan Majelis Ulama Indonesia. Apa kemudian ini sudah bisa dilakukan atau tidak? Tahun lalu baru bisa, dam itu disembelih di sana, tapi pendistribusiannya bisa ke seluruh penjuru dunia. Karena dari sisi maslahat, kalau nyembelih di sana, dagingnya dibagi ke Saudi, udah numpuk. Akhirnya dikirim ke Ethiopia, ya, ke Somalia, termasuk Indonesia. Nah, ini ada wacana apakah dam memungkinkan kemudian dilakukan di tanah air, dibagikan juga untuk masyarakat yang ada di tanah air. Jadi berkembang tuh fikih. Nah, zakat itu ibadah, tapi ada dimensi maliyah ijtimaiyah, itu yang membedakan. Ada dimensi keuangan dan sosial kemasyarakatan. Sehingga bisa jadi di zaman Nabi investasi itu hanya dinar dirham, emas perak. Tapi kalau lihat dari sistem ekonomi saat ini yang berkembang, maka muncul investasi dengan beraneka ragamnya. Ada yang namanya investasi saham, obligasi, sukuk, bahkan kripto sekarang, macam-macam. Nah, disitulah kemudian ulama mencari keterkaitannya. Apakah objek zakat itu bisa mutaghayyirat, terus tumbuh dan berkembang, atau tetap dengan pengkajian kitab klasik yang ada? Sama seperti memaknai fisabilillah. Kalau dalam madzhabul arba'ah fisabilillah sepakat perang. Tapi kalau fisabilillah hanya dimaknai perang, konteks sekarang ini berarti nggak relevan. Akhirnya ada beberapa pandangan ulama kontemporer yang memberikan masukan atau usulan, fisabilillah itu kaitannya dengan semua kegiatan kebaikan yang bisa dilakukan oleh umat Islam. Ngirimin dai bisa fisabilillah, kuliahin para pegiat subuh berjamaah fisabilillah. Akhirnya kemudian ada Perbasnas yang menjelaskan tentang fisabilillah maknanya 1, 2, 3, 4, 5. Sama seperti rikob. Rikob itu kan jelas, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin dan seterusnya wa fir riqab. Tapi kita sepakat semua negara tidak ada budak. Realitanya walaupun tidak ada budak, tapi perbudakan masih ada. Karena banyak masyarakat yang tidak mendapatkan hak asasi manusianya, termasuk beberapa negara, misalnya Rohingya, ya. Kemudian tadi human trafficking. Nah, akhirnya kemudian ada tuh pandangan-pandangan yang memaknai tafsir kontemporer tentang asnaf riqab. Wah, jadi itu ternyata ngajinya panjang karena urusannya dengan maliyah istimaiyah tadi, berbeda dengan ibadah sholat dan ibadah puasa. Nah, oleh karenanya jamaah sekalian, mengkaji tentang kitab fikih zakat kontemporer itu sebetulnya bermula tahun 84. Ada muktamar ulama sedunia yang menyepakati adanya zakat penghasilan. Wah, itu udah mulai ramai tuh. Di Basul Masail belum nemu, di Dewan Terajih belum nemu. Tapi kemudian Lajismu melakukan. Bahkan sekarang kalau kita diskusi ternyata sepakat karena memang ada dalil umumnya. Apa itu? Al-Quran surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Nah, kata anfiqu itu kemudian dimaknai kewajiban menunaikan atas harta yang kita dapatkan dari usaha apapun yang terbaik. Nah, nanti dari situ mulai ikhtilaf, kiasnya kemana gitu kan. Ada yang kiasnya ke ziraah. Kenapa? Karena gaji itu tidak nunggu setahun, panennya bisa tiap bulan. Kalau Gus Iskowi panennya tiap hari, apalagi Ramadan. Bahkan satu Ramadan bisa 4 kali panennya. Ziraah, ya. Ada menggunakan kias syabah, wah itu macam-macam, ya. Ada persentasenya tuh, mikdarnya berapa? 2,5, 5, 10, apa 20. Nah, di fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 disepakati nisabnya 85 gram emas. Jadi kalau ada orang punya penghasilan senilai 85 gram emas setahun,
Andaikan 1 gram itu 1 juta, berarti kalau kita punya penghasilan 85 juta setahun, dibagi misalnya, karena kita dapatnya tiap bulan 12, rata-rata 6 jutaan, berarti orang yang punya penghasilan di atas 6 juta itu terkena zakat di fatwa ini ya. Lalu kemudian diskusi, ngambilnya dari bruto apa neto, kan gitu kan. Dan ini diperkuat PP peraturan pemerintah 2010 tentang dibolehkannya memotong, memotong zakat dari brutonya pendapatan. Di satu sisi ikhtiyat kehati-hatian agar kemudian tidak mengambil haknya harta itu. Saya dapat contoh begini, sisi maslahatnya. Ada dokter, dia kalau ngumpulin gaji sebulan tuh 300 juta. Kena zakat nggak tuh, Pak? Kena zakat nggak tuh? Ya kena lah, 6 juta aja kena, masa 300 enggak? Kayak gitu begitu. Tapi dia ngomong, Ustaz, saya 300 juta sebulan, tapi tinggal sisa-sisa paling tinggal 3 jutaan. Kenapa, Bu? Saya ngirimin untuk anak saya yang di Harvard University. Saya ngirimin buat anak yang di Melbourne. Saya bilang, Bu, kalau ada orang berpikiran sama kayak Ibu, nggak ada yang berzakat. Gitu ya. Ini contohnya gitu ya. Sedangkan Gus Iskoyi waktu di Batang ya, orang tuanya nyangkul sawah, Masya Allah. Saya juga di Cirebon, sawah orang tua ya begitu. Sudah luar biasa, kemudian panennya 653 kg, dizakati 5 bahkan sampai 10%. Nah, itu pertimbangan dari sisi maslahat dan sebagainya, kemudian diputuskan adanya namanya zakat penghasilan. Istilah kalau di Timur Tengah namanya mal mustafad. Muncul kemudian juga berkembang tentang komoditi. Misal, kalau kita lihat namanya hewan ternak, bahimatul an'am, itu disepakati ada zakatnya yang memang ketentuannya untuk ternak yang kakinya 4, kan begitu kan? Contoh unta, kalau kita punya unta 5 ekor unta dalam setahun, maka kena zakatnya 1 ekor kambiang. Apa kambiang tuh? Kambing. Kalau kita punya 40 ekor kambing minimal, maka kita wajib zakat 1 ekor kambing. Kalau kita punya 30 ekor sapi atau kerbau, maka zakatnya 1 ekor kerbau. Nah, ini ada di PMA Peraturan Menteri Agama nomor 52 tahun 2014. Sudah ditakninisasi, diregulasikan. Nah, kalau kita lihat ternyata Indonesia itu bukan negara muslim, ya, tetapi syariatnya kemudian diakomodir dengan berbagai undang-undang. Undang-undang Haji tahun 2019, Undang-undang Wakaf tahun 2004, Undang-undang Zakat 2011, Undang-undang Pernikahan tahun 74, kan begitu kan? Memang yang belum jinayat baru di Aceh terkait dengan pidana ya. Maka pertimbangan hukum di Indonesia luar biasa. Nanti geser ke waris. Di waris kita mengkaji banyak kitab lebih kepada patrilineal mazhab Syafi'i. Tapi kemudian nanti ada kompilasi hukum Islam. Ada lagi masalah yang diangkat, ada nggak harta gono gini? Kalau di kompilasi hukum Islam ada harta gono gini, tapi di fikih kitab klasik nggak nemu namanya harta gono gini. Karena setiap kita masing-masing punya harta. Jadi banyak hal yang kemudian dikaji. Contoh lagi misalnya di masalah waris klasik, yang menentukan waris itu hanya 2. Yang pertama jenis kelamin, betul kan? Yang kedua terhijab atau tidak. Cuma 2 saja. Tetapi di kompilasi hukum Islam dimungkinkan anak yang paling terakhir karena dia ngurusi orang tuanya, atau ada anak yang badung dan orang tuanya nggak suka, itu bisa kemudian kira-kira dikurangi gitu. Jadi komprominya luar biasa. Kenapa ada harta gono gini misalnya, walaupun istri nggak kerja tapi ada kontribusi ngerawat rumah, jadi harus dinilaikan. Jadi fikih itu memang begitu berkembang dengan banyaknya kepentingan dan sebagainya, termasuk siapa yang akan mengisi kontennya itu. Nah, kembali ke zakat, maka memang zakat itu karena maliyah ijtimaiyah, maka mulai berkembang ya, ibadah tapi ada dimensi muamalahnya. Ini yang kemudian akhirnya berkembang
termasuk kaitan dengan sistem ekonomi dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat pada prinsipnya, Bapak Ibu sekalian, ini ada data yang menarik. Waktu COVID yang kemarin, kenapa Indonesia tidak sangat berimbas terkait ekonominya? Masih stagnan, masih oke. Karena waktu itu seluruh kepala bank-bank sentral masing-masing negara itu berkumpul mengevaluasi terkait dengan COVID. Hampir semua negara menyampaikan tentang dua sistem yang sudah berjalan selama ini. Yang pertama fiskal, pajak, yang kedua moneter, perbankan. Nah, Indonesia itu justru satu lagi yang disodorkan. Ada yang tahu? Islamic Social Finance, yang kita kenal dengan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Jadi, kalau COVID kemarin, masjid-masjid nggak melakukan kebaikan, orang-orang nggak melakukan yang namanya sedekah, semuanya bergantung kepada APBN, APBD pemerintah. Jadi di Indonesia tuh nggak terlalu mengandalkan dana pemerintah karena masyarakatnya udah biasa berbagi, udah tahu kulturnya begitu, ditambah keyakinannya tentang sedekah, tentang zakat. Akhirnya kemudian APBN, APBD-nya nggak tergerus cukup banyak seperti negara barat. Nah, ini hebatnya. Satu lagi, kalau di gereja misalnya, persepuluhan atau perpuluhan itu dikelola oleh imamnya atau pendetanya. Bahkan pendetanya kaya-kaya. Nah, kalau Gus Is kan susah kayanya nih kan. Karena zakat itu maksimal 12,5% untuk hak amilnya. Dibatasi hanya 12,5% atau 1/8 lainnya untuk mustahik yang lain. Padahal butuh yang namanya gaji, sewa gedung, operasional publikasi, edukasi, biaya marketing, perjalanan dinas, macam-macam. Komponennya itu. Tapi saya ternyata 18 tahun berkecimpung di dunia zakat, termasuk dengan forum zakat. Ternyata kalau dana umat itu dikelola dengan baik, dengan potensi yang luar biasa gitu ya, dampak yang kemudian dirasakan itu dahsyat. Seperti kembali kepada maqasid syariahnya, kenapa zakat itu diwajibkan. Dari mulai orang baru lahiran sampai orang mati itu diurus bisa menggunakan dana zakat. Yang penting memastikan apakah penerimanya itu mustahik atau bukan. Karena bagi orang yang di kampung, dia nggak butuh makan. Yang di kampung udah cukup dengan sumber daya yang ada. Tapi bisa jadi dia butuh biaya sekolah dan sebagainya. Nah, tinggal gimana kemudian zakat itu dikelola secara profesional, prosedural, proporsional. Ini yang menarik. Kemudian diatur akuntansinya. Ada namanya PSAK 409. Lalu ada yang namanya zakat core principles, sama kayak perbankan. Udah di manage begitu Pak. Ada namanya risk manajemennya, ada komite etiknya, ada komite personalianya. Jadi saya waktu ngaji dulu, oh begini ya, ternyata zakat kalau dikelola betul-betul secara profesional, dampaknya luar biasa. Iya. Sekarang bahkan ada fatwa yang terakhir 2023 itu tentang zakat dimungkinkan untuk qardul hasan. Kalau zakatnya terbatas, penerima manfaatnya banyak, jadi diputar modal usahanya, sehingga semua banyak merasakan. Nah, akhirnya Bapak Ibu sekalian, ternyata bicara fikih kontemporer zakat bukan hanya objeknya, termasuk dalam hal pendistribusiannya. Akhirnya kalau dikelola dengan luar biasa produktif misalnya, walaupun sebetulnya zakat itu ismun lima yukhraju an malin wa badanin ala wajhin makhsusin, itu lebih kepada sesuatu yang mendasar, tetapi kalau dikelola dan izin kepada musteknya boleh untuk diproduktifkan, maka banyak aset-aset yang dimiliki oleh mustahik. Contoh DD Farm. Di daerah kita punya lebih dari 10 DD Farm yang di situ menyediakan stok untuk persiapan kurban. Karena setiap tahun kita hampir ada kurban yang didistribusikan hampir 30.000 seekor kambing. Nah, maka kambing itu dikelola oleh mustahik dengan dana zakat dan mereka memiliki asetnya secara kelompok, dan kemudian kambingnya nggak susah untuk kemudian didistribusikan karena mau dipakai buat
kurban tebar, termasuk beras misalnya. Artinya kalau kita kelola dengan profesional, maka dampaknya luar biasa. Contoh yang terakhir, ya, zakat ini bisa blended dengan wakaf. Karena wakaf lebih identik dengan aset yang panjang kayak gedung. Tapi operasionalnya itu bisa dengan dana zakat. Dan wakaf sekarang udah mulai progresif juga dengan per BWI nomor 1 tahun 2020-nya, sehingga banyak aset-aset wakaf itu yang sekarang dikelola tidak hanya 3M, makam, masjid, madrasah, tapi sampai wakaf saham. Wow. Gitu kan. Kemudian kita punya rumah sakit Ahmad Wardi, Pak, di Serang, Banten. Itu salah satunya rumah sakit berbasis mata di Banten, free buat duafa. Kalau kita ke Serang, keluar Serang Timur, tol Serang Timur, di situ ada rumah sakit namanya Ahmad Wardi. Itu kerjasama dengan Badan Wakaf dan Dompet Duafa sebagai contoh bahwa ternyata wakaf itu dahsyat dampaknya ketika dikelola dengan cukup baik. Dan alhamdulillah itu sudah mulai dengan link wakaf link sukuk. Jadi sukuk untuk kemudian membiayai pengelolaan aset wakaf rumah sakit. Dan ternyata kalau kita kelola dengan manajemen yang baik, ya akan memberikan dampak yang dahsyat. Poinnya di situ. Mungkin akan lain waktu kita diskusi lebih dalam lagi. Mudah-mudahan gerakan ini terus tumbuh dan memberi maslahat agar masjid selain idarah dan juga riayah, penting imarahnya itu satu di antara fungsinya adalah memberikan maslahat buat jamaahnya. Dan instrumen untuk memberikan kesejahteraan jamaah dengan zakat, infak, sedekah, dan surplus atau dividen wakaf. Demikian dari saya. Ada yang tanya atau kita tutup? Doanya kiai-kiai saja. Ya, karena sudah suruk lebih. Materi nanti bisa saya sharing buat dipelajari, tapi nanti mungkin waktu yang agak panjang untuk kita bisa diskusikan. Yang penting bagaimana kemudian masjid-masjid yang ada di sekeliling kita, masjidnya lebih berdaya lagi. Berdaya untuk umat, ya, maslahat untuk umat, sehingga umat kalau nyari sesuatu solusi atas problematika kehidupan nggak kemana-mana, larinya ke masjid. Mau makan lari ke masjid, sakit larinya ke masjid. Kok bisa Ustadz? Ya bisa, ada klinik, ya. Mau keterampilan skill larinya ke masjid, sehingga masjid itu fungsinya seperti zaman Nabi SAW. Demikian dari saya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.